ada beberapa bagian penjelasan setelah kami dipanggil oleh Presiden. Saya kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi. Ya, kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami, dan itu kami laporkan ke Presiden. Saya kira Seto yang mengujikan untuk jelaskan Terima kasih Bapak Ketua Dewan. Jadi satu hal tadi yang kami laporkan kepada Bapak Presiden adalah hasil dari survei MBG yang kami lakukan secara independen. Kami biayai sendiri terkait dengan terutama kami ingin melihat apakah ada ekosistem supply chain baru yang terbentuk ketika MBG program ini dijalankan. Tadi Bapak Ketua sudah menyampaikan ada 800 titik yang kita pilih secara random sampling. Jadi ini komputer yang memilih sampelnya ya. Jadi ada yang di Nia Selatan, ada yang di Halmahera, ada yang di Papua, segala macam. Jadi ini bisa digambarkan merepresentasikan dari total keseluruhan populasi SPPG yang ada. Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9% dari SPPG yang ada saat ini itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata ada 3 UMKM yang digandeng oleh SPPG ini. Jadi ini membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar. Gitu ya, kepuasan terhadap performance dari UMKM ini juga cukup besar, hampir mencapai di atas sekitar 70% ya. Memang ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan, adalah terutama bantuan permodalan untuk SPPG ini, untuk yang UMKM ini. Jadi mereka bisa mempunyai modal kerja yang lebih bagus, akhirnya bisa melayani SPPG-nya lebih banyak, komoditasnya juga lebih beraneka ragam gitu ya. Jadi ini kami juga melihat ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan kita mencapai 5,61%. Jadi ini yang tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan survei MBG yang dilakukan secara independen oleh Dewan Ekonomi Nasional. Demikian. Jadi kemudian juga tadi kami laporkan mengenai government teknologi. Karena sudah 80% government teknologi ini terkoneksi, dan pertama kali juga 8 kementerian lembaga sepanjang Republik ini merdeka datanya jadi satu, tanggal 1 Juni kemarin. Jadi sebenarnya tanggal 1 Juni kemarin itu ada peristiwa besar kalau menurut kami, karena datanya menjadi satu berbasis AI. Jadi semua data itu sekarang sudah terkoneksi dan mulai dibersihkan oleh AI. Kemarin kami beri contoh di DPR waktu kami dipanggil, bagaimana face recognition segera bisa menjawab masalah sanggar dalam 1 menit. Jadi pemerintahan Presiden Prabowo ini nanti GovTech ini akan menjadi satu bagian yang paling penting. Kenapa? Karena semua data nanti akan terkumpul dengan baik.
Dan kita tidak ada yang bisa lari dari situ. Dan nanti Seto akan saya minta jelaskan bahwa itu semua terkoneksi nanti ke National Single Window di Kementerian Keuangan. Ini saya pikir penting karena nanti dengan GovTech masuk, maka UMKM yang 64 juta itu kita akan grab supaya mereka itu juga ikut bagian yang 0,5% bayar pajak itu terlibat. Dan kalau itu terjadi maka kita juga tax ratio kita akan naik dari 9%-an sekarang mungkin ke 12 atau 13% over time. Dan dari situ juga kalau penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan, nanti Pak Dedek juga bisa membantu, itu ada peluang kita akan menurunkan pajak nanti ke depan. Dan juga ada peluang lagi untuk ciptakan lapangan kerja karena data GovTech yang begitu lengkap, UMKM baru bisa akan dibentuk tadi sejalan yang saya jelaskan mengenai makan bergizi. Karena MBG ini memang program yang sangat baik, hanya pengelolanya memang perlu ditata dengan rapi. Dan tadi Presiden sudah memberikan arahan, kita akan bantu dari Dewan Ekonomi untuk menata pelaksananya sehingga jauh jadi lebih bagus dari waktu yang lalu. Dan kemudian tadi juga Presiden beri arahan lagi mengenai International Financial Center Family Office yang nanti akan ada pertemuan sekitar bulan Juli di Bali, dan kita berharap itu ada potensi kira-kira mungkin berapa ratus miliar dolar yang kemungkinan masuk di Indonesia. Ini potensi tentu harus kita jaga dengan tadi berita-berita yang bagus mengenai Indonesia. Salah satu nanti DSI, saya menjelaskan, silakan Pak. Tadi kami juga melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa kemarin Danantara kan sudah menyampaikan bahwa dalam tahap transisi ini mereka akan membangun sistem digitalisasi. Jadi tadi kami juga menyampaikan hasil kajian dari DEN bahwa program digitalisasi untuk sektor komoditas strategis seperti batubara, CPO, ferroalloy ini bisa benar-benar membantu menutup gap. Tadi kalau yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden under invoicing. Dari DEN juga sudah melakukan kajian beberapa komoditas ini, memang indikasi terjadinya under invoicing ini cukup nyata dan angkanya juga dalam hal jumlah miliar dolar itu juga bukan angka yang kecil. Jadi kita tadi sampaikan contoh dalam batubara, kita ada sistem Simbara yang selama ini sudah berjalan, di mana tadi fitur-fiturnya itu adalah bisa memblok penjualan dari perusahaan-perusahaan itu kalau misalnya ada pelanggaran nyata yang mereka lakukan, misalnya bayar royaltinya tidak sesuai atau harganya nakal, isi kontraknya nggak benar, segala macam, itu nanti bisa di-develop sistemnya menjadi kita sebutnya auto blocking system. Jadi manusia tidak lagi yang mengoperasikan sistemnya, tapi ada AI, ada algoritma yang akan dijalankan untuk memaksakan kepatuhan. Dan tadi yang ditekankan juga cukup penting, Bapak Presiden menyebut ini juga akan memberantas illegal money. Karena dengan sistem ini akan ada traceability. Kita bisa cek nanti setiap ton CPO, setiap ton batubara ini harus berasal dari sumber-sumber yang legal, tambang-tambang yang memang izinnya benar gitu. Jadi tadi kami menyampaikan bahwa DSI ini konteksnya bisa menjadi jauh lebih besar, bukan hanya sekedar isu under invoicing, tetapi juga bagaimana peningkatan tata kelola terhadap sumber daya alam kita, bagaimana Indonesia kita sebagai negara juga mendapatkan hak-hak yang tepat yang tidak dipermainkan tentunya, dan nilainya tadi juga wajar. Termasuk tadi bagaimana diintegrasikan dengan DHE-nya jadi kita bisa men-track nanti setiap pengiriman ekspor apakah DHE-nya itu sudah masuk ke Indonesia atau belum. Karena ini juga jadi satu komponen yang penting, dan itu bisa dimungkinkan semuanya dengan sistem digitalisasi yang saat ini sedang dibangun oleh DSI. Jadi nanti semua itu terkait ke National Single Window di Kementerian Keuangan, sehingga
penerimaan negara pasti akan meningkat signifikan. Tadi yang seperti yang tadi saya jelaskan, hampir tidak mungkin orang lari dari situ karena kan kita monitor dan semua ini dibangun oleh anak-anak muda Indonesia. Dan kita tidak memakai uang yang berlebihan, kita pakai dana program. Dan saya kira kalau dulu kita ingat EKTP triliunan rupiah, ini sampai hari ini kita belum keluar berapa puluh miliar pun belum. Jadi banyakan gaji. Lainnya otak, karena ini adalah bisnis otak dan ekosistem yang sudah ada kita sempurnakan, kita koneksikan. Itu saya kira yang menjadi sangat penting untuk disadari bahwa dengan GovTech ini nanti Presiden akan berkunjung ke Bali melihat untuk provinsi tanggal antara 6, 7, 8, 9 bulan Juli. Nah, itu nanti akan jadi model. Tapi sekarang sedang berjalan di 42 kota, provinsi, kabupaten kota, piloting untuk ini. Dan kemarin di Banyuwangi sudah berjalan dan sangat sukses. Kita belajar dari model ini. Nanti kalau 42 ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional, seluruh 514 kabupaten akan terhubung, dan kemudian tadi Presiden juga kami lapori, nanti semua BUMN baik Pertamina apa semua akan semua berbasis AI. Dan ini saya kira akan membuat penghematan tidak tahu berapa puluhan miliar atau mungkin ratusan miliar ke depan ini. Ini bukan hal baru, kita tidak meng-hire orang, kita mengerjakan pengalaman kita sejak mulai COVID yang lalu dengan Peduli Lindungi, e-katalog, Simbara, dan seterusnya. Saya kira itu yang sangat penting untuk kita sampaikan semua. Kita harus bangga menjadi orang Indonesia, jadi kita harus kompak, karena ini penting. Bahwa di sana sini ada yang kurang, ya kita perbaikin rame-rame, tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Dan tadi Presiden saya kira sangat jelas memberikan arahannya, kami laporkan juga semua, tadi ya negatif, surplus daripada semua, dan solusi. Kita juga harus bicara solusi, tidak hanya bicara masalah, identified masalah, tapi kita juga harus datang dengan solusi. Saya kira dari segi makroekonomi mungkin Pak Dede mau nambahin. Tadi kami juga membahas tentunya. Tadi kami juga membahas tentunya perkembangan situasi terakhir, situasi makro yang berkaitan dengan kondisi sekarang, dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah, dan apa yang harus dilakukan termasuk juga untuk menumbuhkan masalah confidence, masalah trust kepada pemerintah. Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam efisiensi anggaran, termasuk salah satu diantaranya di dalam kaitan dengan MBG. Saya kira Pak Firman mau bicara lebih detail mengenai ini. Kami dari Dewan Ekonomi Nasional memang menyampaikan kepada Bapak Presiden terkait dengan situasi ekonomi sekarang. Mungkin yang pertama yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1994. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1994. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dede sudah sampaikan dampak perang ini, kenaikan energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak kepada kenaikan biaya produksi dan distribusi. Dan kalau teman-teman lihat kan IHK inflasi 3%, tapi IHPB itu di 5%, IHPB itu di sekitar 7%. Dan ini yang perlu diantisipasi nanti di semester kedua, tapi saya kira pemerintah sudah mempersiapkan langkah-langkahnya.
Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal ini harus kita bisa jelaskan dengan lebih detail. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Bahkan kita juga ada langkah-langkah untuk meningkatkan dari sisi penerimaan. Kemudian mungkin yang terakhir juga kami sampaikan terkait dengan pelemahan rupiah, kita juga harus melihatnya secara komprehensif dari sisi neraca pembayaran. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan ya, untuk memperkuat devisa. Kalau teman-teman lihat di neraca pembayaran kita, salah satu potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Kalau kita bandingkan dengan Filipina, jumlahnya masih lebih rendah Indonesia. Ya. Artinya program-program Bapak Presiden untuk meningkatkan pekerja migran berkualitas seperti perawat, electrician dan segala macam itu bisa membantu meningkatkan devisa ke depan. Di luar itu salah satu area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan. Ya. Jadi kita bandingkan dengan beberapa negara, jumlah wisman kita kan masih relatif lebih rendah. Tahun lalu sekitar 15 juta, Vietnam 20 juta, Thailand 30 juta, Malaysia 40 juta gitu kan. Kalau kita bisa meningkatkan wisman lebih tinggi dalam waktu ke depan ini tentu akan bisa membantu meningkatkan devisa kita. Salah satu kebijakan yang sebenarnya tidak butuh anggaran, misalkan kita bisa ngasih bebas visa kunjungan misalkan ke beberapa negara yang memang pendapatannya tinggi dan memang tertarik untuk datang ke Indonesia. Ini saya kira beberapa negara ASEAN tadi juga sudah menerapkan. Ini beberapa masukan yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Jadi dari tadi yang mengenai GovTech sebagai penutup, itu nanti pemerintahan Presiden Prabowo ini akan berbasis digitalisasi dengan support AI. Oleh karena itu kita melihat bahwa dalam waktu tidak terlalu lama kita akan punya digital single ID. Mungkin akhir tahun ini akan ada digital single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai dan itu akan menghemat angka cukup besar tadi berapa? Angka mungkin beberapa bisa cukup besar angka dihemat dan saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang, subsidi akan langsung kepada yang penerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada 5,4 juta rupiah per orang dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI nanti bahkan dengan kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan tentu memberikan kur yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena tadi government teknologi. Jadi ini satu pemerintahan yang berpenduduk hampir 300 juta orang pada awal tahun depan yang pertama menggunakan digitalisasi berbasis AI. Nah, ini saya kira satu keberanian tersendiri karena tadi seperti singgung, semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini. Dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Kalau soal rupiah gimana sih Pak? MBG, Den? Itu kalau dari Den gimana sih Pak? Ya sudah tadi Pak Dede sudah jelaskan, kita banyak sekali anunya dan tidak perlu terlalu berkhawatir berlebihan. Ya, kita perbaikin di sana sini. Dari digital ini akan saya kira menjawab deep state concernnya Presiden itu akan terjawab banyak dengan sini. Tadi saya laporkan secara khusus mengenai itu. Karena apa? Misalnya kami sudah coba dengan OSS, itu 1.600 halaman dibaca hanya 30 detik oleh AI dan sudah langsung dengan komentarnya. Dan ini saya pikir akan kita kembangkan terus dan sekarang tim masih melakukan penelitian dan exercise mengenai ini dan Presiden nanti ninjau pada tanggal 6, 7, 8, 9 bulan Juli itu akan ketahuan semua. Tapi dari sekarang kami sedang melakukan tadi piloting di 42 kabupaten kota. Kalau Anda mau cek ke sana silakan. Anda nanti bisa kita berikan contoh face recognition. Anda berhak atau tidak berhak untuk mendapat misalnya bansos. Kalau soal penataan MBG Pak Luhut seperti apa sih tadi yang dimaksud dengan? Saya kira penataan MBG kita jangan bertengkar lagi mengenai itu barang baik. Tinggal pengelolaannya saja yang tentu kita perbaiki. Jadi
Tadi Presiden sudah memberikan arahan, bukan hanya arahan, dan kami juga merespon dengan melakukan penelitian. Survei yang dilakukan tadi dengan sangat kredibel, 3% margin of error-nya, dan saya pikir tinggal tadi kita tata dengan baik. Langkah seperti apa yang disarankan Presiden untuk bisa mengefisienkan anggaran dan Sudah efisien, sekarang anggaran cukup efisien. Kalau targeted semua, saya kira akan lebih efisien lagi ke depan. Dan tadi kami juga minta Presiden untuk Dewan Ekonomi melakukan monitoring dan evaluasi setiap ini dan melaporkan pada Presiden. setiap apa Pak monitoring dan evaluasi? Ya, ini kita lakukan berkala seperti tadi kita survei yang kita lakukan itu. Ya, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.